Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Sepalan. Saya Bapak Sepalan. Dalam pagi ini kita pembahasan uji kompetensi rangkaian listrik arus searah. Pada pagi ini kita sudah mencapai pertemuan yang ketiga. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan ini sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pada pagi ini dengan keadaan sehat buat anak-anak. Persiapkan diri kalian, ambil buku kalian, buka buku kalian, catatan kalian, sehingga apa yang harus kalian catat pada pertemuan ini bisa kalian bisa ulang-ulang belajar kalian. Kalau pertemuan sebelumnya kita sampai nomor 10, mari kita lanjutkan sehingga kita bisa melaksanakan pada pertemuan pada pagi ini. Kita berikan bermakna kepada kalian. Kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Untuk mengetahui nilai hambatan dari hambatan ini, tentunya kalian harus mengetahui potensial arus, atau juga nanti ada, kalau kita hitung potensial kita ya skala 74 dibagi 5 kali 10, harusnya 2 ya, dari ini bagi 5 kali 10 juga. Maka dari rumus ini juga langsung diketahui tegangan yang ada pada kawat api V sama dengan I kali R. Atau dengan cara yang kedua, perbuatannya 2, tapi sebenarnya 2E. Cara 2, E sama dengan I kali R. Atau yang kalau ini tadi V sama dengan I kali R. Karena ini ada hambatan dalam, maka E sama dengan I kali R, hambatan dari pengantar ini ditambah hambatan dalam 0,5. Ini ada angka 10, PGL nya sama dengan I nya yang kita hitung tadi 4 kali R yang ditanyakan, tambah setengah dari hambatan dalam. Kita masukkan R nya juga ketemu 10. Dua anak-anak untuk nomor. Sekarang nomor 13 anak-anak. Kalian lihat rangkaian yang tak beri warna oranye ini kita selesaikan dulu. 1, 4 dengan 5 rangkaian seri, maka akan menghasilkan 10 yang warna kuning ini. Kemudian 10 dengan 10 sendiri ini adalah rangkaian paralel. Hal paralel tentunya menghasilkan 5, yaitu 10 dibagi 2. Caranya seperti kemarin. Kemudian 5 dengan 3 dengan 5 dengan 2, 10. Hasilnya 10. Ini tak boleh warna hitam, 10. Kemudian 10 dengan 10 rangkaian paralel juga sama itu tadi, menghasilkan 5 warna kuning. Sekarang warna merah terakhir, 2 dengan 5 dengan 5. Nilainya 12 yang tak tulis warna merah ini. Dengan dibanding untuk mencari I sama dengan I sama dengan V per R, V nya 12 volt ini, R nya terakhir kita 12 per 12 sama dengan 1. Maaf, jawabannya B atau 1. Ini bukan A tetapi I. Ini anak-anak untuk nomor 13. Selanjutnya nomor 14, ini analisa saja. 5 lampu identik dirangkai seperti gambar. Kemudian lampu identik L6 dipasang di sekitar ini. Kalau ini berarti diseri dengan L1. Dengan demikian L1 dengan L6 tentunya dilewati arus yang sama. Karena hambatannya sama, kali dayanya, terangnya I kuadrat kali R.
sehingga L1 dengan L2 tentunya dayanya sama, L2 dengan L5 sama, L3 dengan L4 sama. Namun tambahan L6 di sini menyebabkan jawabannya do, yaitu L1 sama dengan terangnya L4. Tentunya sebelum diberi L6, tentunya terangnya L2, L3, L4, L5 dan seterusnya tentunya berbeda. Sekarang soal nomor 15 anak-anak. Ada perangkaian seperti cara mengerjakannya, yaitu sigma E sama dengan I kali R sama dengan 0. Kita hitung mulai dari A, anak-anak, untuk memudahkan bergerak, sehingga harus nanti dari A ke B ke C ke D, do ini terus kembali ke A. Ini arah arus. Kita mengerjakan pun sama dengan rumus sigma E. Ini sejumlah E, nah, ditambah sejumlah I kali R sampai ketemu A lagi. Sekarang dari A menuju ke kanan ada R, maka di sini I kali R1, ini saya anggap R1, ketemu E1. Ingat, ini yang pendek, ini yang panjang. Maka karena ketemu yang pendek, kesepakatan kita negatif E1 karena E1 yang ini. Terus berjalan lagi, lo ketemu pendek lagi, berarti min E2 ini. Terus ke bawah ketemu R2, berarti I kali R. Ingat, kalau I R maka dikalikan kalau E, sudah tinggal nulis. Terus ke bawah belok kiri ketemu E3, pendek lagi berarti min E3. Terus ke kiri ketemu R3, berarti I kali R3 yang ini. Terus sampai do, naik ketemu R4, berarti plus I kali R4. Sehingga kita anggapan bahwa arus itu ke kanan karena I-nya selalu kita tulis positif. Tetapi untuk baterai ketemu pendek negatif. Sehingga kalau kita ganti angka yang IR ini R1 3, berarti 3I dikurangi 8 dikurangi 8 lagi, ketemu I kali 3 karena ada R3 ini, R nya 2, nilai 3 ini bawah, ketemu lagi E3 berarti min 8 lagi. Terus sampai R3 berarti I kali 2I. Terus naik ketemu I kali 4 ya. Habis sampai A sama dengan 0. Sehingga yang ada I-nya ditambahkan 3I tambah 3I berarti 6I, 6I ditambah 2I 8I tambah 4I berarti 12I sama dengan yang gak ada I-nya, langsung kita pindah ke kanan, min 8 min 8 min 8 berarti negatif 24. Namun kalau pindah langsung tulis nilai langsung 24, maka I sama dengan 2 ampere. Kemudian pertanyaan kita lihat dulu, besar tegangan jepit pada titik AB. AB itu ini AB, sehingga nanti kita hitungnya dari B menuju A karena pertanyaan PAB. Mulai ngitungnya nolnya kalau penggaris terakhirnya berapa, berarti terakhirnya berapa. Nah, di sini kita ke kiri E1 karena kita bergerak ini E1. Ingat arusnya tadi kita hitung ke kanan, min I1 kali R1 di sini. Kita konsentrasi pada ini, maka BAB sama dengan kalau sini plus 8 min I-nya tadi ketemu 2 kali R-nya berarti 3, 2 kali 3, sehingga ditulis ini plus 8 tadi ini min 2 kali 3 berarti min 6, maka PAB adalah 2, jawabannya adalah A.
Ini anak-anak soal nomor 14. Kita lanjutkan soal nomor 16. Sama seperti itu, tapi bentuk rangkanya berbeda. Tentunya rumusnya sama, sigma E sama dengan I kali R. Kita turut dari A sama lagi, ketemu E1, R1, E2, R2, R3, ini ketemu. Sehingga kalau kita hitung 9, ingat yang ketemu yang panjang berarti positif, plus 10 kali I, 10 yang ini, ketemu negatif 24 karena pendek, I kali 4, 14, I kali 14, terus I kali 6, nah kita tulis yang garis kedua ini. Kita hitung-hitung, akhirnya I-nya ketemu setengah. Ini anak-anak untuk mencari I. Tapi ingat, pertanyaannya beda potensial antara A dan D. Dengan demikian, PAD sama dengan AD ini. Tidak ada penguatan, berarti langsung I kali R. I-nya setengah, R-nya 6, berarti ketemu nilai 3 volt. Atau cara dengan yang kedua, anak-anak. Kita sudah tahu bahwa yang penting jumlahnya tegangan sama dengan jumlahnya arus, atau jumlah tegangan dikurangi arus sama. Kita hitung tegangannya. Kalau hitung dari A ke B, 9 ketemu yang positif, langsung min 24. Selesai untuk tegangan. Kumpulkan satu langsung ini, biar cepat. Sekarang arusnya, kan contohnya I kali hambatan. Langsung ini 10 tambah 14 tambah 6 kalikan I sama dengan 0. Sehingga kalau ini semuanya ya 30I, ini semuanya min 15, pindah ke kanan 15 juta. Berarti I sama dengan 15 bagi 30, langsung PAD I kali R. I-nya tentunya setengah tadi, R-nya. Dan dengan demikian bisa kita menghitung soal nomor 16 ini lebih cepat kalau kita menghitung dengan cara itu. Sekarang soal nomor 17, anak-anak. Perhatikan gambaran karakteristik berikut. Loh, sama lagi Pak? Iya, tetapi pertanyaannya beda. Karena sama, yakin kalian bisa. Maka ini tak beri tugas untuk kalian. Tugas nomor 1. Ingat, paparan setiap pembelajaran pasti memberi tugas umpan balik. Paham atau tidak kalian tadi. Itu caranya, anak-anak ya. Sehingga sekarang nomor 18. Ini hampir sama, tetapi pertanyaannya besar daya disipasi. Sama sebenarnya. Taruh saja I sama dengan V per R, langkah cepat lagi. V-nya berapa? Hitung dari sini. Min 10, min 8, tak boleh sini. R-nya hitung yang bawah. 4 tambah 2 tambah 3. 4 tambah 2, maka I-nya adalah min 18 bagi 9, berarti I-nya min 2. Sekarang pertanyaannya, ingat daya P sama dengan I kuadrat kali R, atau V kali I kalau kita sudah tahu V-nya. Tapi karena 3 ohm yang lewat ini V-nya berapa kita nggak tahu, daripada langsung mencari V-nya dulu seperti langkah yang sebelumnya tadi, langsung aja bahwa P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya tadi adalah 2 kuadrat kali 3. Pak, tadi min, ya nggak masalah, karena daya arus ini hanya menentukan arahnya. Yang penting arusnya yang mengalir pada rangkaian 3 ini berapa. Ini yang penting, anak-anak. Sehingga 2 kuadrat 4 kali 3, ya 12. Inilah cara soal nomor 18. Paham? Mudah bukan? Yakin bisa. Sekarang nomor 19. Lumayan ini, karena apa? Pada rangkaian hukum Kirchhoff kedua, disinilah 2 loop, ada rangkaian yang bercabang di sini. Kalau tadi masih 1 rangkaian tertutup,
sekarang sudah 2 rangkaian tertutup. Bagaimana caranya? Ini kita bisa gambarnya tadi. Yang langkah pertama, karena ada percabangan, kita beri arah arus seolah-olah nanti I2 yang bawah, misalkan I2, ini I1, ini 3. Dengan demikian percabangan ini dapat ditulis yang masuk I2, yang keluar I1 dan I3 satu persamaan ini. Setelah itu kita buat loop. Kita nanti ngitung arus kalau tadi dari pojok kiri atas ke kanan seperti ini. Sekarang karena percabangan ini dapat loop 1. Nah, dalam loop 1 nanti bergeraknya ke sini. Loop 2 bergeraknya begini. Bagaimana supaya ini tetap jangan kebalik ini ke sini, ini ke arah. Nah, arah arus I2-nya berbeda nanti. Oleh itu pada loop 1 lihat ini. Kalau dari sini 4 volt ditambah I kali 4 I1 tentunya di sini majian, terus ke kanan ke atas. Nah ini I2 berarti 2 kali I2 sama dengan 0. Ini yang loop 1. Sekarang loop 2 mulai dari sini. Ini kita tulis sini 4 volt ditambah karena ini yang ada I3 I3 kali 4 4. Terus berarti kiri, nah loop 2, ini loh ya loop 2, ini terus ke atas. Ketemu 2, nya I2 berarti 2 I2. Sampai ketemu lagi sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusikan persamaan pertama ini ke persamaan yang ini I3-nya kita ganti, berarti I3 sama dengan I2 min I1, seperti warna merah. Tidak perlu lagi 4 ditambah ini 4 kali I3 nya ganti I2 kita kurangi I1 plus 2 I2 sama dengan 0. Terus saya pindah ke sini 4 plus 4 I2 perkalian dalam kurung ini setelah selesaikan dulu, ditambah 4 kali min I1 ketemu min 4 I1 plus 2 I2 yang ini tadi sama dengan 0. Sekarang ada I2 nya 2 4 I2 dan plus 2 I2 kita jadikan 1, 4 tambah 2 ketemu 6 ini. Jika kalau kita tulis yang ini 4 ini jadi 6 I2 min 4 I1 sama dengan 0. Sekarang dari persamaan loop 1 kita sandingkan supaya mudah. 4 yang ini, nah pindah sini plus 2 I2 gabungan supaya ini lurus, I2 nya ditambah 4 I1 yang ini sama dengan 0 yang dari sini tadi. Sekarang kita jumlahkan persamaan yang ini 4 tambah 4 8 plus 6 ditambah plus 2I, nah temannya ada I nya 8 I2. Sekarang min 4 I1 ditambah 4 I1 ditambah habis karena sama-sama 4 sama dengan 0. Dengan demikian tinggal 8 plus 8 I2 sama dengan 0. Berarti ini I2 sama dengan 1. Nah sekarang pertanyaan yang tadi adalah daya yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Kalau demikian P, mohon maaf ini terlalu pendek, kalau dekat dengan 1P, sebenarnya P terpisah ini, P sama dengan I kuadrat, karena ini yang kita dari 2 ini tadi, kali L. Sehingga 1 kali 2, 1 kuadrat kali 2, jawabannya juga 2. Jika kalau kita lihat ke atas tadi, 2 kuadrat, jawabannya adalah A. Ini untuk soal nomor. Sekarang nomor 20 anak-anak sama dengan soal nomor 12 atau 13 tadi. Analisa. Perhatikan gambaran 5 lampu identik ini. A, B, C, D, E. Lampu identik F dipasang pada antara P dan Q. Berarti kita letak misalkan di sini anak. Apa yang terjadi? Ya seperti tadi.
Tentunya lampu D dan E sama terangnya dengan lampu yang F. Ini untuk jawaban soal nomor 26. Sekarang nomor 21. Karena tadi sama dengan itu tadi, pertanyaannya sama dengan arus, besar kuat arus, tugas yang nomor 2. Hari ini 2, 1 yang tadi, sekarang yang ketiga. Mudah juga, tugas nomor 2 tadi mudah, sekarang nomor 3. Kau ulangi, tugas nomor 2 ini mudah kita lewati karena sudah pernah kita bahas seperti ini juga. Tugas nomor 3, soal nomor 23. Mudah juga kan? Pertanyaannya adalah besar kuat arus. Tentunya kita hitung dari sini, sana, langkah cepat monggo. Ditulis dulu, baru difoto, nanti dikumpulkan ke form yang ada. Ini anak-anak, kalau ini saya kira hampir sama kita arahnya, tetapi sampai ke sini dulu anak-anak. Ingat, hari pertemuan ketiga tugasnya 3. Linknya ada di bawah ini untuk pengumpulan tugas. Kalian bisa tunggu untuk 1 hari ini. Ingat, tugas itu menentukan keberhasilan kalian. Sebagai umpan balik, kalian bisa atau tidak. Oke, sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau kurang paham, diulang-ulangi lagi. Jangan lupa subscribe dari alamat YouTube ini, sehingga kalian bisa membuka di Android HP kalian atau di laptop kalian. Sampai ketemu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.